Remaja adalah generasi penerus bangsa. Namun, di tengah perkembangan zaman modern, ancaman kenakalan remaja semakin nyata. Remaja banyak mengalami tantangan yang tidak mudah seperti perkelahian antar pelajar, penyalahgunaan narkoba, dan konsumsi miras yang semakin marak di lingkungan sekitar kita. Jadi, perilaku ini bukan hanya sekedar pelanggaran aturan remaja, tetapi juga ancaman bagi masa depan generasi muda. Perkelahian menumbuhkan permusuhan dan mengikis rasa persaudaraan. Tawuran melibatkan puluhan pelajar SMK NU Ma'arif 2 Jekulo, SMK Kristen Nusantara, dan SMK N2 Kudus pecah di Kecamatan Dawe akibat provokasi media sosial. Aksi saling serang menggunakan pendungan bambu ini mengakibatkan satu siswa luka ringan dan 2 motor rusak. Bentrokan berhasil dilerai polisi dan warga. Fenomena yang terjadi ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya menjaga diri, akhlak, dan kehormatan. Islam mengajarkan bahwa setiap muslim adalah saudara dan tidak sepatutnya saling menyakiti. Allah pun melarang segala bentuk perbuatan yang merusak jiwa dan raga. Karena itu, kesadaran akan kenakalan bahaya remaja harus ditanamkan sejak dini. Agar generasi muda mampu menjadi pribadi yang kuat, berakhlak mulia, dan terhindar dari luka yang merusak masa depan mereka. Kalau kita diajak bertengkar sama orang, kalau kita diajak berantem sama orang, hindari aja. Kita bukan berarti kalah kok. Kata Nabi SAW, "Laisa syadid bisur'ah, walakin syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Orang yang kuat itu bukan orang yang bisa membanting lawannya. Islam mengajarkan kita untuk menjauhi segala hal yang merusak jiwa dan raga. Sebab Tuhan tak berjanji setelah sempit ada kemudahan. Dengan demikian, Islam bukan hanya mengajarkan soal perkelahian, tetapi juga memberikan solusi, menjaga kehormatan diri, memperkuat iman, dan menumbuhkan akhlak mulia. Seorang remaja yang berpegang teguh pada ajaran Islam akan mampu menjadi generasi yang sehat, berprestasi, dan membawa keberkahan bagi lingkungannya. Mari kita dengarkan pandangan mereka tentang kenakalan remaja yang terjadi pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Zaratusita. Saya di sini bersama Bu Ana selaku guru BK. Gimana kabar Bu Ana hari ini? Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Ana dengan tema perkelahian antar remaja, khususnya perkelahian antar siswa. Pertanyaan yang pertama, gimana sih kondisi kenakalan remaja yang sering Bu Ana temui di lingkungan sekolah, khususnya perkelahian antar siswa? Kenakalan remaja ya, kenakalan remaja di lingkup SMK ini ya. Kalau kenakalan remaja, khususnya anak sekolah itu kan sebenarnya banyak. Tapi kan kali ini kita membahas tentang perkelahian antar siswa, itu ya, perkelahian remaja, perkelahian antar siswa. Perkelahian antar siswa itu masuk dalam kenakalan remaja, karena kenakalan remaja sendiri itu banyak macamnya. Dia bolos, dia kabur dari sekolahan, mencuri, kemudian main judi di area sekolah, itu termasuk dalam kenakalan remaja. Tapi kali ini kita ingin ngobrol tentang perkelahian antar siswa yang ada di SMK di sini. Itu kalau secara terang-terangan ya, perkelahian secara terbuka, maksudnya perkelahian fisik itu hampir jarang terjadi. Nah, emang ada perkelahian non fisik gitu ya? Ada. Kalau saya menyebutnya gini, perkelahian remaja yang tidak kasat mata. Misalnya ketegangan antar siswa, ya, misalnya dia diem-dieman karena iri atau karena merasa tidak suka dengan temannya, lalu dia mendiamkan. Itu juga menurut saya termasuk perkelahian siswa.
tapi yang tidak kasat mata atau tidak terlihat gitu ya. Tapi kalau yang kita fokuskan di sini adalah perkelahian remaja yang memang terlihat nyata. Misalnya saja kita anggap dia main tonjokan gitu ya, tonjok-tonjokan. Itu memang beberapa waktu belakangan ini memang tidak muncul. Tapi 2-3 tahun yang lalu beberapa kali ada, dan memang kebanyakan yang melakukan itu adalah siswa laki-laki. Karena kalau siswa perempuan, siswi kan kayaknya nggak mungkin ya jabat-jabat, nggak mungkin geret-geretan jilbab itu kan nggak mungkin. Mereka mungkin lebih banyak yang ke diem-dieman, sindir-sindiran, satu circle nyindir circle yang lain. Menurut saya sih seperti itu. Betul. Berarti perkelahian itu ada yang tak kasat mata dan ada yang terlihat nyata ya Bu? Menurut saya seperti itu. Kebanyakan siswa laki-laki yang itu melakukan perkelahian secara terlihat dan yang siswi perempuan secara tak kasat mata. Betul. Pertanyaan selanjutnya, apa dampak perkelahian pelajar terhadap perkembangan siswa menurut Bapak? Mungkin kondisi mental mereka akan terpengaruh sih ya. Mungkin jam belajar jadi malas karena ada teman sekelasnya yang habis berantem nih. Misal saya habis berantem sama teman saya, jadi kayak saya mau ikut pelajaran tuh malas karena ketemu musuh saya gitu lah. Jadi ya kebiasaan itu kembali lagi keulang, jadi ya kita seperti awal lagi kayak ngobrol, malas sekolah seperti itu. Apa harapan Ibu terhadap generasi muda di lingkungan kita? Memberi suri tauladan, bisa memberi contoh yang baik terhadap teman sebaya, dan yang pertama adalah keluarga. Terus aktivitas positif apa yang menurutmu bisa menjadi alternatif agar remaja tidak terjerumus ke hal negatif? Bisa isi waktu luang dengan main dengan teman-teman, tidak apa, yang penting tidak melakukan hal-hal yang tidak wajar. Bu, apa sih yang Bu Ana ingin sampaikan kepada siswa agar terhindar dari, agar tidak terpengaruh dengan lingkungan negatif yang ada di sekitar kita? Supaya tidak terpengaruh dengan lingkungan negatif ya. Jadi intinya kita harus menjaga diri sih. Kita harus menjaga diri. Apa yang kita tampilkan itu bisa saja disalahartikan oleh orang lain. Kalau kita sudah berusaha tampil benar, tapi ternyata orang lain menangkapnya salah, dan gimana? Apalagi kita menampilkan sesuatu yang salah. Jadi bagaimana kita membawa diri saja di suatu tempat dimanapun kita berada. Kalau kita bisa membawa diri dengan baik, kita bisa menjaga sikap, perilaku, ucapan dan sebagainya yang ada di diri kita dengan cara yang baik, ya lingkungan juga akan. Berarti kita harus betul-betul bisa memposisikan diri di lingkungan sendiri. Dari intern kita sendiri, walaupun dari faktor luar, faktor ekstern, lingkungan, teman dan sebagainya itu juga mempengaruhi. Tapi kan bagaimana kita kuat untuk mengontrolnya itu, mengontrol diri kita sendiri. Walaupun nanti misalnya kamu berteman dengan si A, si B atau kelompok A, kelompok B yang membawa pengaruh negatif, tapi kalau kamu sudah punya sudah punya sikap, saya seperti ini, saya tidak bisa kalau diajak untuk yang seperti itu tidak baik, berarti saya harus memutuskan untuk ikut yang mana, atau saya harus mundur dari mereka pergaulan. Kita berarti harus pintar-pintar untuk cari pergaulan ya, betul, agar nggak terjerumus ke hal-hal yang nggak diinginkan. Betul. Kalau gitu, terima kasih Bu Ana sudah bersedia saya wawancarai untuk beberapa pertanyaan tersebut. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Tidak apa-apa. Terima kasih juga. Remaja dapat menghindari kenakalan remaja dengan memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman yang kokoh akan menjadi benteng dari segala godaan yang berusaha. Selain itu, hubungan yang erat dengan keluarga juga menjadi kunci ya Budi. Dukungan orang tua, perhatian guru, serta lingkungan yang sehat akan membantu remaja menjadi pribadi yang lebih kuat dan berakhlak mulia. Tidak hanya itu, remaja juga perlu aktif dalam kegiatan positif yang membangun. Olahraga, seni, belajar kelompok, hingga kegiatan rohani di sekolah. Dan masyarakat adalah alternatif yang dapat mengisi waktu dengan hal bermanfaat, dengan kreativitas dan semangat kebersamaan.
remaja mampu menyalurkan energi ke arah yang baik, menjauhkan diri dari perkelahian, narkoba, dan miras, serta menjadi teladan bagi teman-temannya. Generasi muda, jauhilah perkelahian. Semua itu bukan hanya merusak tubuh dan akal, tetapi juga menghapus kehormatan seorang muslim. Islam mengajarkan kita untuk menjaga diri dari segala hal yang menjerumuskan ke dalam kebinasaan. Remaja Tanpa Luka, generasi Islami, kreatif dan berprestasi.